walau salakta biha tariqal akhirah wa ja'alta ra'sa malik rabihta dunya wal akhirah. Sebaliknya seseorang yang menjadikan akhirat itu adalah modal utama dan dunia ini adalah keuntungan dari akhirat, maka yang didapatkan itu dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Tidak hanya itu, oh salah kismuka ilaika, bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini datang kepada kita Nih, dalam keadaan hanian. ini kenapa senang, ya? Ajaran ini kan kebanyakan ini kan memahami dunia ini sebagai bekal akhirat. Iya. Nah di sini dibalik, Jod. Akhirat itu jadikan pokok. Dunia keuntungannya. Keuntungan. Kan ini sebuah pemahaman yang mematahkan pemahaman dulu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ini melanjutkan yang tadi ya. Wa kaifa la yakunu dzalika kadzalik. Wa niyatul akhirati hiya ta'atullah. Li'anna niyata hiya ruhul ibadah wa dzatuha. Wa kaifalan halika ya apa la yakunu ora ana apa zalika mengkono apa itu mawasolta bi mutaba'atiha ila aktsar ila akhirih kadzalika ya mengkono tadi lo salakta wa niatul akhirati lan halu taun niat akhirat hiya ya niat akhirat iku taatullahi azza wa jalla iku taat Allah azza wa jalla anna niyata karena temen setuhni niat hiya ya niat iku ruhul ibadah iku ruhe ibadah wa zatuha lan zate ibadah iza ta'ata mongko nalikane taat sapa sira Allah yang Allah taala bizuhdika kalawan zuhud sira fid dunya dalam dunya wa talabaka lan nyepreh sapa Allah ing sira darul akhirati ing alam akhirat kunta maka ana sapa sira iku min khawasillahi iku saking golongan khususe Allah wa ahli taatihi lan ahli taati Allah wa mahabbatihi lan demen Allah. Ya. Eta wa hasoltanya kayaknya kurang wau eta dina naskah lain. Wa hasoltan hasil sapa sira wa hasalat lan hasil laka kedua sira apa akhiratu akhirat wa hiya harita akhirat iku al jannatu surga wa jiwarullahi lan jiwar nyandingi Allah wa khadamat kad dunya lan khidmah ing sira apa dunia fatu fika mongko nyukupi apa dunia ing sira kismah kaing bagian sira alladzi quddirat kang den takdiraken apa alladzi laka kedue sira minha saking dunia idil kul kana temen sedene kabeh iku tabaan idil kulu tabaun meureun idil kulu kana temen sedene kabeh iku oke coba tabaan tabaan di mana tabaan? Di tabaan. Izil qulu kron temen sedune kabeh iku tabaun iku ngikuti li khaliqah maring penciptane kul atau asya ya, semuanya itu tadi. Wa maulaha lan pangerane asya tadi. Wa huwa halu utawi khaliquha wa maulaha Allahu azza wa jalla Allah azza wa jalla. Penistaghalta nalikane dadi ketungkul sapa sira di dunya kelawan dunya wa aratalan mengos sapa sira anil akhirati saking akhirat godiba mongko bendu sapa ar-rabbu pangeran alika ing atase sira wa fatatka lan ngepoti ing sira apa akhiratu akhirat wa ta'asat lan dadi angel apa dunya alika ing atase sira wa ta'assarat lan tegese dadi angel apa dunya wa atba'atka wa at'abatka lan gawe taab gawe payah ing apa dunia ing sira fi isoli kismika ing dalem numekaken bagian sira ilaika maring sira
Liwadzabillahi karena dunia Allah alaika ing atase sira li annaha karena temestune dunia iku mamlukatun iku kang dimiliki lahu bagi Allah, kedua Allah. Tuhinu ngahinaken apa dunia man ing wong asahu kang maksiat sapa man ing Allah wa tukrimu muliakan sapa dunia man ata'ahu man ing wong ata'ahu kang taat sapa man ing Allah. Fatahaqqaqu maka dadi pasti dadi nyata hinaidin yang dalam mengkon waktu. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wal akhiratu darratani ad-dunya wa dunya wal akhiratu wal akhirat iku darratani iku itu ya nu ora jeung nu dua madu eta artina nu ora jeung nu kolot yang muda dan yang tua. Idza ardaita ahadahuma sakhitat alaikal ukhra. Idza ardaita nalika gawe ridha sapa sira ahadahuma ing sa atau ihdahuma ya. Oke. Ihdahuma lain ahadahuma. Ihdahuma. Ihdahuma yang salah sijine dorotani sakhitat mangko bendu alaika ing atase sira sapa al-ukhra kang meneh. Qala Allah taala minkum mayuridu dunya minkum mayuridul akhirah. Nah. Minkum iku tetep saking sira kabeh manutai wong yuridu kang karep sapa men dunya ing dunya wa minkum lan iku tetep saking sira kabeh manutai wong yuridul akhirata kang karep sapa men al akhirata ing akhirat yani negesi sapa Allah abna dunya wa abna al akhirah pira-pira anak dunya lan pira-pira anak akhirat. Pangdur mongko ningalana sapa sira min abnai ayyihima anta min abnai ayyihima saking anak-anake endi-endi loro dunya lan akhirat anta utai sira wa min ayyil qabilataini lan saking endi-endi qabilah loro tuhibbu demen sapa sira antakun ing yen ta ana sapa sira wa anta lan hal utawi sira iku fid dunya ing dalem dunya. Al khalqu utawi makhluk iku fariqaini kumaha fariqoni fariqoni iku golongan loro atau kelompok loro fariqun atau fariqin fitalabid dunya rupane kelompok dalam nyeprih dunia wa fariqin fitalabil akhirah lan kelompok atau golongan fitalabil akhirah yang dalam nyeprih akhirat wahum yaumul qiyamati aidan fariqoni wahum lan halu tawi khalq yaumul qiyamati dalam dunia kiamat aidan halim alih fariqoni ku rong-golongan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ayat ya. Fariqun utawi siji kelompok iku fil jannati yang dalam surga fariqun lan utawi kelompok kang meneh iku fis sa'ir yang dalam neraka sa'ir. Fariqun fil mauqifi fariqun fil mauqifi fariqun fil mauqifi siji kelompok yang dalam mauqif kon mandek kon menang kiamun kang padha ngadeg fitulil hisabi yang dalam suwene hisab fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin biya meneng dalam dina kana kang ana apa miqdaruhu kadare yaum iku 50 alf sanatin iku 50 tahun apa nih sana alfi sanatin 50.000 tahun kama qala jalla wa ala wa fariqun kama qala jalla wa ala wa fariqun iku kumaha setakat ya wa fariqun fi dhillil arsy oh di dia Oke, mafariqun kama ahbara, oh berarti jumlah mutaridah ya ma. Kama qala azza wa jalla wa fariqun. Serat jumlah mutaridah kama ahbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yakununa yaumal qiyamati fi dhillil arsy ukufan. Namun di dia kama qala azza jalla wa ala wa fariqun fi dhillil arsy ukufun alal mawaid 'alaiha at-tayyibut ta'am wal fawakih wasyahad. Abyad minats salji kama jaa fil hadis. Oke.
Wafarikon lan utawi siji kelompok kama kaya barang akhbaro kang ngabari sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum ing temen setuhne khalq iku yakununa ana sapa khalq yaumul kiamat ing dalam dina kiamat fi dzil arsy ing dalam naungan arsy. Ukufan hale meneng ala mawaid. Ala mawaida ing atase pira-pira hidangan. Alaiha ing atase mawaida atau ibu ta'am utai pira-pira bagus-bagusnya panganan wal fawakihilan buah-buahan wasyahdi syahd madu ta oke wasyahdi sarah deh tapi jangan syahada syahdu al asal ya kan madu wa syahdu lan madu wa syahdu atau ibu at-ta'ami wal fawakih wa syahdi ya mawaida abyadu minatsalji abyadu minatsalji di mana syahdi abyadu bisa hale luweh putih abyadu hale luweh putih minatsalji saking salju yang turun perlu ningali sapa wong akeh ila manazilihim fil jannati maring pira-pira tingkatane khalq fil jannati dalam surga hatta idza faragha sehingga nalikane lebar min hisabil sapa ya furigo berarti dan lebarakan min hisabil khalqi apa saking hisabe makhluk dakhulu mongko manjing sapa farik atau nas atau khalq al jannata ing swarga yahtaduna pada oleh pituduh sapa khalq ila manazilih maring pira-pira tingkatane al khalq kama yahtadi kama kene barang yahtadi oleh pituduh sapa ahadun nasi salah siji menungso fi dunya ing dalam dunya ila manzilihi maring omahe ahad fahal wasalu ila hadza fahal mongko ana ta ora wasalu tumeka sapa wong akeh ila hadza maring iki tempat ila bitarkihim dunya ila bitarkihim angin kelawan ninggalakane makhluk adunya ing dunya wastigholihim lan katungkule makhluk bitalabil akhirati kelawan nyupre akhirat wal maula lan Allah wal waqa ulaika lan ana ta waqa tumiba terjadi ulaika mungkon-mungkon akeh fituril hisabi ing dalam suwene hisab wa aisyada ini lan warna-warni ne pira-pira beban wa dzullilan kehinaan illa listigholihim bidunya angin krana katungkule kal bidunya kelawan dunya wa rubatihim fiha lan temene khalq fiha dalam dunya wa zuhdihim lan zuhudi khalq fil akhirat yang dalam akhirat wa qillatil mubalati lan setiti kepedulian bi amriha kelawan urusan dunia wa nisyan yaumil qiyamati lan lali nglalekaken dina kiamat wa saya suamalan barang saya siru kang bakal dadi apa ma ilahi saya siru kang bakal dadi saya siru sapa man ilahi maring ma godan yang dalam kisuk mima saking barang zikra kan disebut apa mahfil kitab yang dalam kitab wa sunnati lan sunnah fangdur mongko ningali lana sapa sira li nafsi kamring awak dhewe sira waqtar dan mila sapa sira laha maring nafsik khairal qabilataini yang paling bagus-bagusnya qabilah loro wa afrid halan misahana sapa sira ing qabilah an aqran isu saking pira-pira kekancan ale min sayatinil insi wal jinni saking setan-setan menungso lan jin wala tagtar lan aja ketipu sapa sira bil qauli kalawan ucapan wal qilan ucapan wal hawasilan hawas keraguan al-hawasan keraguan. Qala Allah Ta'ala ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakum lan ta barang ataku kam nekani apa ma ing sira kabeh sapa rasul fakhuduhu mongko ngalapas sapa sira kabeh ing ma wa ma lan ta barang nahakum kang larang sapa Allah ing sira kabeh anhu saking ma fantahu mongko selesai layaran sapa sira kabeh wa taqullaha lan padha takwa sapa sira kabeh Allah yang Allah innallaha tamastuni Allah iku syadidul iqab iku kang banget siksane ai tegese wa taqullaha lan takwa sapa sira kabeh ing Allah fala tukhalifuhu mongko aja padha
nulayani sapa sira kabeh Allah fatatruku mongko ninggalaken sapa sira kabeh amal yang amal bima kelawan barang ja kang teko apa ma bihi kelawan ja kang teko apa sapa Allah bihi kelawan ma wa takhtariu lan padha ikhtira malsuaken atau ngarang sapa sira kabeh li anfusikum maring awake sira kabeh amalan ing amal wa ibadatan lan ibadah kama qala Allah azza wa ala fi qaumin dallu an sawa'is sabil wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim kon fi qaumin dalam si kaum dulu kang sesat sapa kaum an sawa'is sabil saking dalan kang lurus wa ruhbaniyatan lan ing kerahiban non rahibeta kependetaan ibtada'uh kang padha nyiptakaken sapa nas ing ruhbaniyah ma katabnaha kang ora ngawajibaken sapa kita ing ruhbaniyah alaihim ing atase wong akeh Bani Israil. Tsumma qad zakallahu nabiyahu. Nuli teman-teman zakah nyuciaken sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah wa nazahahu lan nyuciaken Allah ing nabine minal batil saking kebatilan wa zurilan kepalsuan. Wa qala wa may yantiqu anil hawa Pamalan barang yang tiku ngucap sapa wa ma yantiqu lan ora ngucap sapa rasul anil hawa saking hawa nafsu in huwa illa wahyun yuha in ora ana huwa ya rasul iku illa angin wahyun iku wahyu yuha kang den wahyuaken ai ma atakum bihi min indi la min hawahu wa nafsihi wa fattabi'uhu ai tegese ma atakum bihi ma utahe barang ataku kang nekani sapa rasul yang sira kabeh bihi kelawan ma min indi saking iku min inti saking arah ingsun la min hawahu ora saking hawane wa nafsihi lan nafsina fattabihu mongko padha nurut sapa sira kabeh ing rasul tuma qala in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wes fabayana mongko jelasaken sapa Allah anna tariqal mahabbati ing temen setuhune jalan cinta iku ittiba'uhu iku nganut Rasulullah kaulan apane ucapan afilan perbuatan waqat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al iktisabu sunnati wa tawakkulu halati al iktisabu tawi kerja megawe iku sunnati sunnah ingsun wa tawakkul lan tawakal iku halati kondisi ingsun bakun maka dari asapa sira bena sunnati ing dalam antarane sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa halatihi lan kondisine Rasul in dhaufa nalikane lemah apa imanuka iman sira fatakassubu mongko utawi takassub tadi amrih kerja amrih gawe alladzi huwa sunnatuhu fatakassubu mongko nuli takassub alladzi huwa sunnatuhu kang utawi takassub iku sunnah Rasul itu kalau lemah kalau wa in qawiya imanuka mongko lamun kuat apa imanuka imanu fahalatuhu mongko kondisine Rasul allati hiya kang utawi halah iku tawakkul tawakal qala Allahu 'alal ladina wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin lan ing atase Allah padha tawakal sapa sira kabeh nalikane iman sapa sira kabeh wa qala azza wa jal wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh wa qala innallaha yuhibbul mutawakkilin faqad amaraka mongko teman-teman perintah sapa Allah ing sira bitawakkuli kelawan tawakal wa nabahakalan ngingeti mengingatkan sapa Allah ing sira alaihi ing atase tawakal kama amara nabiyahu kaya dene barang amara kang perintah sapa Allah nabiyahu ing nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fattabi awamirullah wa rasulah maka dadi anut sapa sira kabeh sapa sira awamirullah azza wa jalla ing pira-pira perintah Allah azza wa jalla wa rasulah lan rasule Allah bi amalikan dalam pira-pira amal sira illa lamun ora ngikuti sapa sira ing awamirullah wa rasulih bahaya mardudatun bahaya mangkautawi awame bahaya mangkautawi amal iku mardudatun dan baliaken akan ditolak alika ing atase sira qala nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun dal wahabi mana desa benong amila kang amal sapa man amalan ing siji amal laisa kang ora ana alaihi iku tetep ing atase amal amruna utawi perintah kita fahuwa raddun mongko fahuwa mangkautawi amal iku raddun iku dan tolak. Hadza utawi iki iku ya mutalabar rizki iku ngumumaken atau mencakup talabar rizki yang nyuprih rizki wal amalilan ga amal wal aqwali lan perbuatan laisa lana nabiyyun
laisa ora ono lana kedua kita nabiyun apa nabi ghairuhu kang salane rasul fanatabi'ahu mangko ittiba sebab kita ing nabi wala kitabun ghairul Qur'an lan ora ono kitab salane Qur'an fanamalu bihi mangko ngamal sebab kita bihi kelawan Qur'an fala takhruj anhuma mangko aja metu sapa sira anhuma saking kitab sunnah fatahlak mangko hancur sapa sira fayudillaka mangko nyesataken sapa Allah fayudillaka mangko nyesataken ing sira apa hawaka hawa sira wa syaitanu lan setan qala Allah taala wala tattabi'il hawa lan aja ngikuti sapa sira ing hawa fayudillakan sabilillah mangko nyesataken ing sira apa hawa an sabilillah saking dalem Allah fassalamatu ma'al kitabi mangko te keselamatan iku ma'al kitab ing dalem sartane kitab sunnah lan sunnah wal halaku lan utawi kehancuran iku ma'ghairihima ing dalem sartane saliyane kitab sunnah. Wabihi malan kelawan kitab sunnah ya tarakal insanu ya tarakal dari munggah sapal insanu insan ila halatil wilayah maring kondisi kewalian wal badaliyah lan wali badal wal ainiyah lan wali ain. Naskah lain ghausiyah. Naskah lain ghausiyah wali ghaus. Wal ghausiyah allati la martabata fawqa ila nubuwah. Suasalasun bab yang ke-36 Dibayani dunia wal akhirah wal amalil matlubi fihima penjelasan tentang dunia akhirat dan amal yang diminta dalam atau di dunia dan akhirat. Faqala radhiyallahu anhu ij'al akhirataka ra'sa malika wa dunyaka ribhahu. Jadikanlah akhiratmu itu modal dan dunia itu adalah keuntungannya. Isrif zamanaka awalan fi tahsil akhiratika sehingga kelolalah waktumu pada awalnya untuk menghasilkan akhiratmu. Suma in fadala min zamanika syai'un isrifhu fi dunia fi talabi ma'asyik. Jika ada tersisa dari masamu, maka gunakanlah sisa waktu tersebut untuk mencari kehidupan, ma'ash penghidupan. Sebaliknya wala tajal dunia karasa malika wa akhirataka ribhahu. Jangan sebaliknya, jangan dibalik. Jangan jadikan duniamu sebagai modal dan akhiratmu adalah keuntungan. Kemudian ketika ada waktu suma'in fadala minaz zamani fadlatun saraftaha fi akhiratik. Ketika ada sisa masa, sisa waktu, kemudian kau kelola untuk akhirat. Di mana takdifi has-shalawat, di mana engkau mengqadha, mengganti salat-salat tasbiquha katan wahidah yang kau gabung salat itu menjadi satu sakitatal arkan mukhtalifatal wajibat min ghairi ruku'in wa sujudin wa tuma'ninatin bainal arkan yang kewajibannya itu acak-acakan tanpa ada ruku, tanpa ada sujud, tanpa ada tuma'ninah di antara rukun-rukun dalam salat. Atau yalhaqu kata'abu wal i'ya'u fatanam anil qada'i jumlatan. Atau karena dirinya terlalu capek dalam mengurusi dunia ya, sehingga dia tidur dan sama sekali nggak melaksanakan sholat sama sekali. Dimana jifatan billaili, dia menjadi bangkai di malam hari, batalan bin nahari, pengangguran di siang hari. Tabi'an li nafsika wa hawaka wa syaitanak wa syaitonika, dimana engkau itu mengikuti nafsu, hawa, setanmu. Bai'an akhirataka bidunyaka, menjual akhiratmu dengan oleh duniamu. Jadi akhiratnya dijual untuk mendapatkan dunia. Abdun nafsi wa matiyatuha wa markabuha, di mana dia ini menjadi hambanya nafsu, jadi kendaraan nafsu dan tunggangannya nafsu. Jadi nafsu yang menunggangimu, itu kan, bukan kita yang menunggangi nafsu. Padahal umirta birukubiha, kita ini diperintahkan untuk
menaiki atau mengendarai dunia atau nafsu ya. Wa tahdzibiha, menjernihkan nafsu, wa riyadhatiha, melatih nafsu, wasuluk biha, dan mensulukkan nafsu dalam fisubilis salamah, dalam jalan-jalan keselamatan. Wahia turukul akhir, yaitu jalan-jalan menuju akhirat. Wa ta'atu maulaha, dan ketaatan pada Tuhannya, Tuhannya akhirat. Fadzalam taha, maka sebenarnya engkau itu menzolimi nafsu. Salam tazima, maka engkau itu menyerahkan tali kendalimu kepada nafsu. Wa tabi'taha fi syahawatiha wa ladzatiha wa muwafaqatiha, dan engkau itu mengikutinya dalam syahwat, dalam kelezatan, dan dalam persetujuan kepada nafsu. Wa syaitaniha wa hawaha, setan dan hawanya. Sehingga fafataka khairud dunya wal akhirati, maka kebaikan dunia dan akhirat itu sudah terlewat. Wa khasirtahuma, kau rugi di dunia dan akhirat. Maka fadakhalta al-qiyamata aflasan nas wa aksarhum dunyan wa dinan, kau masuk pada hari kiamat menjadi orang yang paling bangkrut, paling rugi dunia secara materi, secara duniawi, wa dinan, dan secara agama. Padahal wa ma wasalta bi mutaba'atiha ila aktar, wa ma wasalta bi mutaba'atiha ila aktar min kismika min dunyaka. Padahal wa ma wasalta, tidaklah engkau itu sampai dengan mengikuti hawa nafsu ini sampai kepada lebih banyak daripada bagianmu dari urusan dunia. Dan seandainya jika kau balik, walau salak tabiha tariqal akhirah wa ja'altaha ra'sa malik, rabih tabihat dunya wal akhirah wa wasala kismuka ilaika minad dunya hani'an mari'an wa anta musawwanun mukarram. Padahal kalau kau menjalankan dunia ini untuk akhirat, dan kau jadikan akhirat ini sebagai modal utama, maka kau itu akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Dan bagianmu yang diberikan kepadamu dari dunia itu datangnya dalam keadaan hani'an, tenang, mari'an, senang, wa anta, dan kau itu musonun, dijaga, mukarramun, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hani'an mari'an, Senang menyenangkan, senang menenangkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yu'tid dunya ala niyatil akhirah wala yu'til akhirata ala niyatid dunya. Innallaha ta'ala temen-temen Allah Ta'ala iku yu'tid dunya, iku maringi sapa Allah ing dunya ala niyatil akhirah, ing atase niat akhirat, wala yu'til akhirata ala niyatid dunya, lan ora maringi sapa Allah al akhirata ing akhirat ala niyatid dunya, ing atase niat dunya. Nah, jadi dari kesimpulan dari awal sampai hadis ini ya, jadi kita harus merubah apa namanya? Merubah ini mindset. mindset. Jadi kalau di awal kita itu ngumpulin dunia untuk akhirat, kita balik, kita kumpulin atau kita jadikan akhirat ini adalah modal dan dunia ini adalah keuntungan. Gitu. Soalnya kalau dibalik, kalau kita jadikan akhirat dunia itu modal, kemudian akhirat itu untuk keuntungan, ya nanti rugi ujung-ujungnya kita, karena sebesar apapun upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan dunia, tetap bagiannya cuman mawasala ilaika, mana tadi teh, wa mawasalta bimutaba'atiha ila aktsar min ismika min dunya. Dengan mengikuti syahwat, hawa nafsu, meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dunia, bagiannya mah sakitu baik, ripuh. Nah, eta nggak bakalan lebih dari bagian kita yang Allah katakanlah yang Allah yang Allah bagi untuk kita, nggak mungkin lebih. Bahkan seandainya jika kita balik, walau salak tabiha tariqal akhirah wa ja'altaha ra'sa malik rabih tadunya wal akhirah. Sebaliknya, seseorang yang menjadikan akhirat itu adalah modal utama dan dunia ini adalah keuntungan dari akhirat, maka
yang didapatkan itu dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Tidak hanya itu. Oh salah kismuka ilaika, bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini datang kepada kita Nih, dalam keadaan hanian. ini kenapa Senang, ya ajaran tenang. ini saya baru dapat ini gitu ya. Kenapa tidak didengung-dengungkan nih ajaran ini dari dulu? Kita tahunya dunia mazuratul akhirah. Ya eta kiai. Kitabnya satu, belum banyak yang punya. Belum punya nih satu. Yang kedua, kalau belum punya gimana mau ngajinya gitu. Sehingga Iya ya, yang ah, kebanyakan ini kan memahami dunia ini sebagai bekal akhirat. iya. Nah di sini dibalik, Jod. Akhirat itu jadikan pokok. Dunia keuntungannya. Keuntungan. Kan ini sebuah pemahaman yang mematahkan pemahaman dulu. Dan ini kama qala Tuhan saya. Gue jadi malu. Itulah kalau kita terlalu sok-sokan benci dunia teh kiai. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Nah itu. Tapi kan penjelasannya nggak ini, Ya. nggak terperinci. Iya. Jadi kita nggak, gimana cara kita memainkan peran di dunia ini? Tuhan saya udah, dunia. Jadi kan Rasulullah. Dunia ribeh, Ribeh. ribhahu. Kalaupun kita kemanapun kita pergi mencari dunia, tetap yang Allah berikan itu hanya Cuman maksimal. bagian. Oh, mual-mualawi. Malah. Kenapa tidak mencari akhirat? Nah, eta. Ini kan jadi diskusinya enak nih. Ya. Terus Barangkali saya saja ada pertanyaan atau iya, enggak, pemahaman yang kita terima secara umum. Ya, secara umum adalah seakan-akan akhirat itu keuntungannya. Gitu. dunia modalnya Dunia modalnya dengan berdalih mazratul akhirat. akhirah. Malah diperkuat dengan dalil dunia mal'unun Mal'unun ma fiha. mal'unun wa ma fiha. Udah kan kesemangatan kita untuk dunia. Tidak ada ini, tidak ada apa? Kesemangatan. Tapi ini mah jelas dibalik pemahamannya. Akhirat modal, dunia untung. Oh, berarti kerja kita mah kurang muda akhirat dunia diturunkeun. Nah, itu. Nah, eta. Iya. Tapi kan sebatas itu doang. Tapi penjelasan Penjelasannya kumaha. Ya. Gitu. Kita kan butuh penjelasannya sehingga tidak salah kaprah. Sebentar Kiai. jangan salah kaprah dalam Berkiprah. Ini gini Kiai ya. Kan katakanlah ini kan pendalaman tasawuf ya. Nah, kemudian biasanya para ulama yang berbackground syariat memiliki latar belakang syariat dalam arti tidak berkecimpung dalam dunia tasawuf. Itu ketika mengomentari dunia mal'unatun mal'unun ma fiha sehingga menggambarkan mengilustrasikan dunia itu seperti hal yang menakutkan. Iya. Ya kan? Anak-anak udah jauhilah. Nah, sehingga kan pendalaman ya sekali lagi kalau golongan sufi apalagi Tuan Syekh gitu ya, kan memiliki pandangan yang lebih dalam dari pandangan mereka. Artinya ketika memahami satu teks itu tidak hanya melihat secara tekstual kemudian kalau melihat usul fikih itu istimbat hukumnya itu tidak hanya melulu tentang teks redaksi kemudian nanti ada nasih mansuh, ada am khos mutlak muqayyad dan seterusnya. Tapi lebih dari itu karena visioner. Betul. Di samping memang ya Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang itu ilmu wahbiyah atau ilmu laduni. Betul. Nah, ini kan simple ya. Otak kita aja yang kadarnya nggak cerdas amat, cepat dipahami. Jadikan akhirat modal, dunia keuntungannya.
Saya masih berstandar pada pemahaman dulu. Dunia ini adalah bekal untuk Akhirat. akhirat. Berarti modal kan dunia mah. Berarti dunia itu modal. Akhirat keuntungan, dan itu masih melekat tuh di masyarakat. Nah. Oke. kurang video akhirat kita modal dunia tak modal. Benar. Bener tuh Pak Ustaz? Benar. Enggak. Oke, kita langsung aja ke dalil ya yang dipakai. Kan di mana, di halaman. Oke. Tapi ngomong-ngomong dingin itu. 266 ya. Oke, habis ini setelah dalil ini beres, Oke. kita cut. Wa dalilu dzalika ma qalahu Allah wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang mana ini? Nu beureum. Oh iya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, carilah oleh engkau fima ataka, dalam hal yang Allah Ta'ala datangkan kepadamu, ad-darul akhirata, dalam alam akhirat. Akhirat dulu di sini yang dahulukan Kiai. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau itu lupa bagianmu dari dunia. Enggak sakit itu, Pak. Artinya di sini kita ini disuruh mencari karunia-karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di akhirat. Otomatis yang kita kejar duluan itu akhirat dulu kan. Nah setelah itu baru kalau ada sisa waktunya, walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia dari urusan dunia. Ya kan tadi, makanya untuk meluangkan waktu, katakanlah secara apa ya, yang terpenting barometernya, atau katakanlah yang lebih penting itu adalah urusan akhirat terlebih dahulu. Nah kalau ada waktu baru nyari urusan dunia. Berarti kan sisa. Betul, sisa. Ini kayak sama, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi yang pentingnya itu di awal. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, sisa. Gitu kan? Pertanyaan begini, akhirat yang dimaksud itu seperti apa? Apakah orang-orang ditakut akan neraka dan surga? Itu udah lepas dari itu, saya. Jadi kan apa, kita berbicara tingkatan yang lebih ini ya. Artinya kita udah jangan Cinta. Nah, karena ini terkait rasa, saya. Artinya ya kita menyembah Allah bukan untuk sesuatu dong. Bukan karena pengen surga, bukan karena pengen neraka. Karena kalau pengen surga, pengen neraka, apalagi oleh ibadah kita, apa bedanya kita sama pedagang? Bukan lagi ingin mendapatkan karomat gitu kan, Nah, ataupun sesuatu, apalagi, apalah gitu kan. atau aja pengen jadi wali gitu. Jadi ya. wali gitu. Enggak. Jadi murni itu adalah bentuk dari apa, pembuktian bahwa dirinya ini sebagai hamba, bahwa Tuhan ini adalah kekasih saya, sehingga saya melaksanakan ibadah dengan sedemikian rupa, itu adalah bukti cinta saya kepadanya. Itu bukan untuk pengen ini itu. Itu saya. Itu udah berkali-kali saya di sini, saya. Jadi silakan simak aja ya di pengajian-pengajian sebelumnya, saya. Oh, oke, boleh, siap. Boleh, saya, boleh. Ya, sami-sami. Pemahaman ini sami-sami. dibalik. Iya. Pemahaman ini dibalik. Dunia jadi modal, ya. Akhirat itu modal. Kesimpulannya kan gitu. Dunia itu modal. Udah. Nah, ini Syekh Jody nih. Wah, Ya. Syekh Sejo ini. Nih. Ini rada apa ya? Greget ini, Syekh, pembahasannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda dalam sebuah hadisnya, Innallaha yu'tid dunya ala niyatil akhirah. Wa la yu'til akhirata ala niyatid dunya.
sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia ketika seseorang itu meniatkannya untuk akhirat, dan Allah Ta'ala tidak memberi akhirat ketika yang diniatkan adalah dunia. Artinya ketika kita ini meniatkan segala sesuatu untuk akhirat, ya, maka kita akan diberi dunia oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, amal apapun yang kita perbuat ketika diniatkan untuk niat duniawi, kepentingan sekejap, maka di situ nggak dapat apa-apa dia, meskipun amalnya itu amal akhirat. Nah, sehingga di sini niat itu sangat penting tuh. Kata Tuan Syekh, wa kaifa la yakunu dzalika kadzalik wa niyatul akhirah hiya taatullah. Jadi yang dimaksud dengan niat akhirat ini adalah ketaatan manusia kepada Allah. Karena niat itu adalah ruhul ibadah wa dzatuha, adalah ruhnya ibadah, nyawanya ibadah, dan dzatuha, dzatul ibadah, zatnya ibadah. Nah, artinya kalau dibalik, kita ini misalkan kerja di pasar, kerja di sawah, kerja di ladang, kantor. Ketika niatnya untuk akhirat, jadi akhirat itu, tentunya pasti didapatkan. Tapi sebaliknya, ketika perbuatan akhirat, kita puasa, kita sholat, kita zikir, kita wirid, dan seterusnya, tapi niatnya adalah untuk niat dunia, biar jadi orang kaya misalnya, tukang efek, Mas Bro. Gitu. Soalnya apa? Ya karena segala amal itu dinilai dari niatnya, dan niat itu adalah tadi ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Kalau niatnya buruk, hasilnya mau gimana buruk? Gimana mau baik? Gitu. Kalau niatnya baik, ya hasilnya berarti lebih baik. Gitu. Gitu saya. Bisa dilihat dari pengaplikasian si orang tersebut kan. Betul. Nah, terutama kalau apa dalam kitab Futuhul Ghaib ini kan yang ditekankan itu adalah cinta Allah ya. Nah, jadi ketika seseorang itu merasakan cinta Allah dalam semua perbuatannya, wah, maka jangankan dunia, akhirat pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Fa idza ta'ata Allah Ta'ala bizuhdika fid dunya. Ketika kau itu taat kepada Allah Ta'ala lantaran zuhudmu di dunia, artinya kita nggak suka terhadap dunia, kita tidak cinta terhadap dunia. Wa talabuka darul akhirah, dan lantaran kita ini meminta kepada akhirat, maka kunta min khawasillah, kita akan menjadi orang-orang atau golongan eksklusifnya Allah Ta'ala, menjadi ahli ta'atihi, ahli taat kepada Allah Ta'ala, wa mahabbati, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wa hasalat lakal akhiratu, akhirat pun pasti didapat ketika seseorang itu sudah mencintai Allah, totalitas kepada Allah Ta'ala, dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam rasa, dalam hatinya, semuanya lah. Maka yang pertama adalah wa hasalat lahul akhirah, akhirat dia dapat. Wahil jannatu wa jiwarullah, itu surga dan bisa berdua-duaan dengan Allah Ta'ala, bisa melihat Allah Ta'ala. Dua. Yang kedua, wa khidmatu wa khadimat kad dunya. Nah, dan dunia ini akan membantu kita, akan berkhidmah kepada kita, akan apa ya bahasanya, kita ini akan difasilitasi oleh dunia, sehingga fatufika kismakal ladzi qaddara laka minha. Ya, maka bagian kita dari dunia ini akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Ya, karena idzil kullu tabaun li khaliqihi wa maulaha wa huwa Allah. Ya, karena semuanya itu mengikuti penciptanya, mengikuti Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang mengejar Allah, maka dia akan mendapatkan akhirat,
surga, dapat bertemu dengan Allah Ta'ala, apalagi dunia. Mas bro, kau mau dunia? Nah, dibalik kondisinya. Wa nistaghalta bid dunya wa aradta 'anil akhirah. Ngejar Allah, dunia. Nah, ketika kita menyibukkan diri dengan dunia, wa aradta 'anil akhirah, dan kita berpaling dari akhirat, wa dibarrabu alaika, maka Tuhan itu akan marah kita. Wa fatatka al akhiratu, akhirat pun akan lenyap dari kita. Tidak hanya itu, wa ta'asad ad-dunya alaika, dunia pun akan menjadi sulit bagi kita, sulit didapatkan. Wa ta'asad tadi, wa at'abatka, dan membuat kita capek, buat kita capek. Capek dalam apa? Fi isali kismika ilaika li ghadabillahi alaika. Ya, lantaran dalam sampainya bagian kita yang sudah dijatah oleh Allah Ta'ala kepada kita itu akan sulit, karena tadi dari awalnya kita salah niat. Tuh, salah niat. Nah, sebabnya apa kok bisa sampai sulit gitu tuh? Li'annaha mamlukatun lahu, karena dunia itu dimiliki oleh Allah. Tuhinu man asahu, menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, wa tukrimu man ata'ahu, dan memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah. Fayatahaqqaq hina idzin qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nyatalah ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya wal akhirah darratani, dunia dan akhirat itu seperti dua madu, nungora nukola, idza ardaita ihdahuma sakhitat alaikal ukhra, ketika kita menyenangkan satunya, yang satu marah. Akhirat saja. Dunia dan akhirat, dunia dan akhirat itu sama seperti istri muda, istri tua. Dua-duanya nggak bisa ngumpul tuh. Gitu. Kalau kita ngejar akhirat, doang. Proses untuk menuju ke sana otomatis ya dicoba diuji oleh Allah Ta'ala, yang diantaranya itu adalah kemiskinan, diantaranya gitu ya. Meskipun nggak gitu-gitu juga. Begitu juga ketika seseorang itu yang dia kejar adalah dunia, maka akhirat pun akan lari darinya. Konon. Ngopi tah, Kiai. Ngopi tah. Eta kopi tadi ini. Sis. Punten sih, panggilkan Tijan. Tijan. Tangijan kopi. Teh manis. Ya. Ayo dari dapur. Janjian guys. Ya udah. Hah? Capek. Sahabatnya. Teh manis PA 2, satir pantah. 3. Elin dapur. Sat. Teh. Teh. Kopi pahit. Kopi pahit. Tah, saya sejo tah. Teh, yo. Teh banyak. Semangin ke Kiai. Balik ke tongol tadi. Ayo. Ngapa? Dikirim tadi. Tetap. Ini betul jangan apa salah. Sudah itu. Taman kan sampai ya. Mananya? Kayak masyarakat A. Rokok di warung tah. Habis kurang. Teman Sunaya bae tah. Eta air rokok. Geus teh tah mah nambah deui kan hade. Ngaranna samsaya tah daya. Sampurna ieu bae daya. Sampurna non kretek. Moy. Saya Samsu berapa? Awalnya mah Samsu ya. Samsu mentaya eta. Ada dua golongan Kiai. Minkum mayuridu dunya, minkum mayuridul akhirah. Dari kita ini, dari manusia ini ada yang pengen dunia, ada yang pengen akhirat. Abna dunya, abna akhirah.
Anak-anaknya dunia, anak-anak akhirat. Maka fangdur min abna'i ayyihima anta. Ya udah, kamu perhatikan diri sendiri. Kamu tuh anak dari mana? Atau katakanlah golongan dari mana? Apakah golongan yang cinta dunia atau cinta akhirat? Wa min ayil qabilataini tuhib. Mana yang lebih engkau cintai itu dari dua golongan ini? Antakuna tuhib antakun wa anta fid dunya. Ketika engkau masih ada di dunia, mana dari dua golongan ini yang paling kamu cintai? Al khalqu fariqan. Makhluk itu ada dua golongan, fariqun fi talabid dunya, sama ini ulang-ulangi ya. Wa hum yaumil qiyamah aidan fariqan. Fariqun fil jannati fariqun fis sa'ir. Mereka di hari kiamat itu juga ada dua golongan, yang satu di surga, yang satu di neraka. Fariqun fil mauqif qiyam fi tulil hisab fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu golongan lagi ada yang ketika dia itu di padang mahsyar, 50.000 tahun. Padang mahsyar, hisabnya itu 50.000 tahun. Ustaz, bayangin, Masehi aja baru 2.000. Sampai terus. Siap. Kama qala jalla wa ala fariqun annahum yakununa yaumal qiyamati fi dhillil arsy uqufan ala mawaida 'alaiha at-tayyibut ta'am wal fawakih wasyahd abyada min ats-tsalji yang duru. Oke. Nah, kalau di hadis yang lain, kalau golongan yang lain kan tadi di padang mahsyar itu ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang hisabnya itu lama, sampai 50.000 tahun. Nah, golongan yang lain udah enggak pakai hisab-hisaban. Justru mereka meskipun berada di padang mahsyar, mereka sudah dijamin. Nyaman-nyaman aja ya. Nyaman-nyaman baik. Atau disiapkan bagi mereka makanan-makanan yang enak. Ada buah-buahan, ada madu Allah. yang lebih putih dari, warnanya putih, lebih putih dari salju. Juga ya. Yang turuna ila manazilihim fil jannah, mereka dapat melihat posisi mereka di surga. Oh, itu tuh jatah saya tuh, yang itu surga yang surga tingkatan kesekian, nomor sekian, tahu. Hatta idza faragha min hisabil khalqi, ketika Allah Ta'ala itu selesai dari menghisab makhluk, dakhalul jannah, golongan yang kedua tadi mereka masuk surga. Yahtaduna ila manazilih, mereka tahu kamarnya di mana, gitulah, ruangannya di mana. Kama yahtadi ahadun nasi fid dunya ila manzilihi, seperti seseorang yang sudah kenal rumahnya. Oh, kobong saya di sini, oh rumah saya di sini, kan tahu, nggak perlu nanya-nanya gitu. Allah. Terus pertanyaannya, fahal wasalu ila hadza illa bitarkihim ad-dunya wastighalihim bi talabil akhirati wal maula? Apakah mereka itu sampai kepada posisi yang seperti ini? Kecuali, artinya mereka tidak sampai pada posisi seperti ini kecuali karena mereka meninggalkan dunia dan mereka menyibukkan diri dengan akhirat dan menyibukkan diri dengan pemilik akhirat. Wa hal waqa'a ulaika fi tulil hisabi wa anwa'i syada'idi wa dhulli illa listighalihim bid dunya. Kalau golongan yang pertama tadi yang hisabnya 50.000 tahun, itu terjadi kenapa? Karena mereka menyibukkan diri dengan dunia. Mereka rugbatihim fiha, cinta dunia. Mazuhdihim fil akhirah, mereka enggak mau akhirat. Waqillatil mubalati bi amriha, enggak urusan dengan akhirat. Wa nisyan yaumil qiyamah, melupakan hari kiamat. Wa masayasiru ilaihi ghadan, nah perjalanan ke depan itu bagaimana? Mimma dzukira fil kitab wa sunnah, dari keterangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Makanya fangdur li nafsik wakhtar laha khairal qabilatain. Ya udah, kita ini introspeksi diri dan milih mana yang terbaik dari dua kelompok ini. Afridhan akranisu, jauhkanlah dirimu dari teman-teman yang membuat keburukan, yang membawa keburukan, dari setan-setannya manusia ataupun jin. Jadi setan itu nggak cuman jin doang, manusia gak aya setan teman. Nah, eta wajalil kitab wa sunnah amamak.
Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah itu di depan. Wangdur fihima. Lihatlah keduanya. Wa amal bihima wala taktar bil qil wal qaul wal hawas. Udah, kamu jangan tertipu oleh apa isu sana isu sini, ya kan, dan keraguan. Karena Allah Ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya itu. Wattaqullah, artinya takwalah kalian kepada Allah, jangan sampai kita mukhalafah, menentang, melawan, sehingga fasaturukul amal bima jaa bihi, sehingga kita tidak mau beramal dengan apa yang Allah bawa, Rasul bawa. Wa taqtari li anfusikum amalan wa ibadatan, terus bikin ibadah sendiri-sendiri. Tuh. Seperti orang Yahudi di mana waruhbaniyatan ibtada'uha, di mana orang Yahudi itu mewajibkan bahwa diri mereka itu menjadi seorang rahib. Rahib Itu kan pendeta. Pendeta. Jadi dia tidak, atau dia mewajibkan sendiri untuk tidak nikah gitu kan. Untuk hanya mengurusi kuil itu. Kan mereka yang membatasi. Sementara wa ma katabnaha alaihim, kami nggak wajibkan, Allah Ta'ala nggak mewajibkan mereka untuk menjadi seorang rahib pendeta, enggak. Padahal tsumma qad zaqqallahu ta'ala nabiyahu wa nazzahahu minal batil wazur. Allah Ta'ala telah menyucikan nabinya dari kebatilan, dari kepalsuan kan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya ay ma atakum bihi min indi ma atakum bihi min indi. Apa yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian itu adalah dari sisiku. La min hawahu wa nafsihi. Bukan dari hawa nafsunya, bukan dari dirinya. Fattabi'uhu, dah ikuti aja. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fabayyana. Nah, sini. Di mana Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa cara untuk mencintai Allah Ta'ala itu adalah ittiba'uhu qaulan wa fi'lan, mengikuti Rasulullah dalam ucapan dan perbuatan. Kalau kita kan seringnya baru ucapan doang nih mah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Hatibun. Sabarlah gitu kan. Takwalah dan seterusnya. Kita baru lisan. Janganlah kamu Fil-filnya belum. Ya mudah-mudahan diberi taufik lah oleh Allah Ta'ala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Nabi SAW al-iktisabu. Nah, kemudian nih permasalahan yang penting. Permasalahan kasab dan tawakal gini. Seperti apa sih? Permasalahan kasab dan tawakal. Kasab dan tawakal. Tapi nggak baca kitab dahlan tuh ya? Apa nggak harus menjelaskan? Kan udah dibaca tadi saya. Ya. Jadi bagaimana sih seorang manusia itu, apakah dia harus bekerja atau tidak? Terutama dalam membagi, atau terutama dalam katakanlah mendapatkan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijatah untuk dirinya. Apakah dia itu wajib bekerja atau tidak? Nah, ini akan dijawab nih oleh beliau. Ini kerok tak? Baru. Ringnya mah. Oh. Terus. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, al-iktisabu sunnati. Kasab atau bekerja itu adalah sunnahku. Wa tawakkulu halati, sementara tawakal, pasrah, nggak kerja, itu adalah kondisiku. Maka bagaimana sikap kita? Apakah kita itu mau mengambil sunnahnya Rasul atau memiliki kondisi seperti kondisinya Rasul? Nah, di sini ada klasifikasi antara dua golongan ini. Yang barometernya adalah keimanan. Artinya ketika imannya itu lemah, bagaimana? Dan ketika imannya itu kuat, bagaimana? Mari kita lihat. Fakun baina sunnatihi wa halatihi. Maka jadilah engkau antara sunnahnya Rasul dan kondisi Rasul. Artinya tengah-tengah antara iktisab dan tawakal. Kapan? In dha'ufa imanuka, ketika iman kita lemah.
Berarti kalau iman kita lemah, berarti kita memadukan antara dua hal ini, antara kasab dan antara tawakal, antara kasab dan tawakal. Ya artinya kerja. Tapi apa? Kita tanamkan dalam diri kita bahwa kerja ini tidak menjadi, katakanlah apa ya, barometer seseorang itu diberi rizki oleh Allah Ta'ala. Enggak. Karena sesuatu yang sudah menjadi bagiannya itu akan sampai kepada dirinya meskipun tidak dia upayakan. Seperti penjelasan yang sudah lewat. Itu kalau iman kita lemah. Wa in qawiya imanuka fahalatuhu allati huwa at-tawakkulu. Kalau iman kita itu kuat, ya udah nggak perlu kasap-kasap lagi, saya sejo ngenahan. Kalau iman kita kuat, nggak perlu kerja. Makanya dalam sebuah ayat, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, maka Tidak perlu. tawakallah kalian kepada Allah, nggak perlu kerja. Tuh, kalau iman kita kuat, Kiai. Wa qala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala yang mencukupkannya. Wa qala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, faqad amaraka bitawakkul. Dari ayat-ayat ini Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk bertawakal dan memperingatkannya, mengingatkan diri kita untuk mengambil langkah tersebut sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya. Ya artinya meskipun kita dalam kondisi yang lemah tadi ya, imannya lemah, sehingga dalam kasab dan tawakal itu berada di tengah-tengah, ya kita mulailah sedikit demi sedikit membangunlah keimanan supaya iman kita itu lebih kuat. Nah, sehingga kita yang awalnya antara kasab dan tawakal bisa menjadi tawakal secara totalitas. Amin ya robbal alamin. Kama amara Nabi ya, karena fattabi awamirallah wa rasulah bi amalika wa illa fahiya mardudatun alaik. Enggak saya jawab. Oke, fattabi awamirallah, ikutilah perintah-perintah Allah wa rasulah dan rasulnya dalam perbuatan-perbuatan. Karena kalau enggak wa illa fahiya mardudatun alaika, maka amal-amal itu akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak atas perintah kita, maka amalan tersebut ditolak. Dan ini adalah dalil yang paling sering dipakai oleh Wahabi. Bahada yaumu talabar rizki, dan ini mencakup banyak yang diantaranya adalah talabar rizki wal a'mal wal aqwal. Ini mencakup pencakupan rizki, ini mencakup mencari rizki pun sama. Artinya ya kita memposisikan diri kita lah. Kalau iman kita lemah, ya maka di tengah-tengah antara tawakal dan kasab. Kalau iman kita kuat, ya udah tawakal doang. Laisa lana nabiyyun ghairuhu fanattabi'ahu wa la kitabun ghairul Qur'an fana'malu bihi. Ya karena kita ini nggak punya nabi selain nabi yang secara totalitas untuk diikuti kecuali Nabi Muhammad, dan nggak punya kitab selain Al-Qur'an yang ada sekarang. Fala takhruj anhuma fatahlak. Jangan sampai kita keluar dari keduanya, maka kita akan binasa. Fayudilluka hawaka wa syaitanu, maka hawa dan setanmu itu akan menyesatkan dirimu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka sabilillah. Jangan sekali-kali kau mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu ini akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Fassalamatu ma'al kitabi was sunnah wal halaku ma'awin. Karena keselamatan itu ada pada Al-Quran dan hadis, dan kehancuran itu ada pada selain Al-Quran dan hadis. Dan dengan keduanya seorang manusia itu akan naik kepada kondisi kewalian, menjadi wali badal dan menjadi wali ghaus.
Wallahu taala a'lam. Bis. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.